Jika A 4, B 3, nah C-nya dalam bentuk variabel, berapakah A tambah B dibagi C? Nah, di sini C-nya kan sebagai pembagi. Ini saya rubah aja. Ya. C-nya jadi perkalian. Kalau jadi perkalian, pecahannya jadi dibalik. Ya, jadi tadinya A tambah 2B per AB, jadi AB-nya ada di atas, A tambah 2B-nya jadi ada di bawah. Gitu. Nah, udah kita langsung masukin aja. A tambah B berarti 4 tambah 3 dapat 7. Dikali AB kan berarti 4 kali 3 dapat 12. Dibagi A-nya 4 ditambah 2B. 2 kali 3 6. 7 kali 12 84 per 10 ya. Nggak ada kan? Dikecilin dulu, dibagi 2 42 dibagi 2 5. Nah, mana nih pecahan campurnya nih? Nah, ini ya. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut lagi ke nomor 12. 6N5 ya dikali 7 itu hasilnya ini. Ya. Tentukan nilai N-nya. Nah, ini gak usah kita kali ini ke sini. Ininya aja kita bagi ya. 4445 kita bagi dengan 7. Nah, 44 dibagi 7 dapat 6 ya. Sisanya berapa? Ini kan baru 42. Sisanya 2. Nah, 24 kita bagi 7 dapat 3 ya kan. 3 sama 7 baru 21, kita maunya 24, berarti kurangnya berapa? Kurangnya 3 ya. 35 bagi 7 dapat 5. Nah, jadi N-nya itu adalah 3. Ketahuan N-nya 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjut nomor 13. Nilai dari 12,5%. 12,5% itu kan 12,5 per 100 ya, atau kita bisa tulis dia 0,125 ya. 12,5% itu 0,125. Nilai dari 0,125 dari 512. Dari dalam matematika itu dikali, berarti dikali dengan 512. Kalau biar gampang, 0,125 nya kita bikin pecahan, dia kan seperti 8 ya. Jadi 512 dibagi 8 itu kan 64. Nah, di sini mana nih 64 tuh akarnya dari siapa? Nah, ini kan belakangnya udah 6 semua ya. Jadi kita nggak usah mikirin belakangnya, kita mikirin depannya nih. Ya, 2 angka dari depan. Cari angka ya. 6 kali 6 berapa? 36. Cari angka yang mendekati 36, yaitu 40. Nah, gitu. Jadi jawaban adalah D. Jadi kalau mau nyari akar pangkat 2 itu caranya gitu. Jadi gini ya, kalau saya balik. Akar dari 4096. Ambil 2 angka dari depan, ambil 1 angka dari belakang. Berapa kali berapa angkanya kembar mendekati 40, yaitu 6 sama 6. Berarti 6, cocok. Cari angka ya yang kembar juga. Kalau dikali itu hasilnya adalah 6. Ada 6-nya. Kalau untuk belakang ada 6-nya. 6 kali 6 bisa, 4 kali 4 bisa. Karena ini di soalnya adalah 4 kali 4, ya berarti 4 yang kita ambil. Jadi 4 kali 4 kan 16, ada 6-nya. Jadi hasilnya adalah 64. Gitu ya caranya. Terus lanjut nomor 13. 14 ya. Hafiz mengendari mobil ke kantor dengan rute perjalanan berangkat dari rumah menuju timur sejauh 20 km. Timur itu ke kanan ya berarti ya. Timur ke kanan, kita tulis ke sini deh. 20 km. Kemudian belok ke utara 20 km. Utara itu kan ke atas 20 km. Kemudian belok lagi ke timur 10, berarti timur lagi 10. Kemudian belok lagi ke utara 10, belok lagi 10. Terakhir ya belok ke timur sejauh 10, balik lagi 10. Ya. Dan tiba di kantor. Sebenarnya berapa jarak rumah dari rumah ke kantor? Nah, ini tinggal tarik garis saja. Nama jarak kan dari awal kita start sampai dia sampai tujuan kan. Jadi nggak usah belok-belok kayak gini, kita tarik garis lurus saja ke sini gitu. Tapi kita harus tahu ya dari sini ke sini berapa nih? Ini kan 20 terus ini ke sini 10 tambah lagi 10 ya. Nanti kan dapat ke sini. Nah, ini kan jadi siku-siku kan, ini jadi segitiga. Ininya udah 40, terus ke atasnya berapa? Ke atasnya kan 20. Ya, 20 tambah lagi dia 10 kan ke atasnya 10.
20, terus ke atas 10. Jadi tingginya 30, ininya 40. Nah, secara Pitagoras ya, kalau 30 40 berarti kalau Pitagorasnya sisi miringnya adalah 50. Karena kan triple Pitagoras 3 4 5. Jadi 50 km. Selanjutnya nomor 15. Bak mandi berbentuk silinder berisi air seperlimanya. Nah, nyanya itu maksudnya adalah kapasitas si bak mandi tersebut ya, yang berbentuk silinder. Anggap aja nyanya itu X ya, saya anggap X, berarti 1/5X. Karena kita nggak tahu berapa kapasitasnya. Jika sebelum mandi ditambah dengan 6 liter air, kita ikutin aja kata-katanya, ditambah 6 liter air berarti ditambah 6. Ternyata wadah hanya berisi 1/2-nya, berarti hanya berisi 1/2-nya. Nyanya itu kan si kapasitas si volumenya, volume bak mandi atau silinder. Ya udah nih, kita bikin kali 10 aja kali ya, biar nggak jadi pecahan. Jadi 10 kali 1/5 jadi 2x, ini kali 10 jadi 60, kali 10 dapat sama dengan 5x ya, gitu. Ini kurangin ke sini, jadi 5 dikurang 2 jadi 3x, ini 60. Jadi x sama dengan 60 bagi 3, 20. Jadi ikutin kata-katanya aja ya, jadi jawabannya adalah 20. Terus lanjut ke nomor 16. Sebuah keluarga memiliki 9 orang anak yang menyukai warna yang berbeda. Berikut data warna yang disukai. Ya, ini udah kelihatan, biru 120 derajat, merah 80 derajat. Berarti sisanya hijau nih. Ini kan udah kepake berapa nih? 200 ya, 120 sama 80. Berarti sisanya supaya jadi 360, berarti sisanya adalah 160 derajat ya buat hijau. Biar kalau dijumlahin jadi 360. Apa yang ditanya? Berapa jumlah anak yang menyukai warna hijau? Karena yang ditanyain adalah warna hijau, berarti derajatnya itu si hijau ada di atas. Yang ditanya terus di atas. Dibagi yang diketahui siapa nih? 9 orang anak yang menyukai warna yang berbeda. Karena yang diketahui total orangnya, berarti dibagi oleh total derajat lingkarannya. Berarti dibagi 360. Dikali orangnya kan ada 9 ya, ini coret bagi 9 dapat 4. 16 bagi 4 jadi 4. Jadi anak yang suka warna hijau itu ada 4 orang gitu ya. 17. Sebuah kelas terdiri dari 36 orang siswa. Diberikan survei kepada 36 siswa tersebut mengenai makanan kesukaan. Didapatkan hasil sebagai berikut. Ini kayaknya siku-siku nih ya. Kita lihat. Jika dinyatakan dalam derajat, berapa derajat yang menyukai mie goreng? Ya, mie goreng ini. Ya, ini berapa yang menyukai mie goreng? Total siswanya kan ada 36. Ya, berarti dapat dong sisanya si mie goreng. Berarti dari 36 totalnya dikurang 6 ya, dikurang 9, dikurang lagi 18. Ya. 36 kurang 18 itu 18 dikurang dengan 15 dapat 3. Nah, jadi sisanya adalah yang suka mie goreng. Nah, yang 3 orang ini kita bikin jadi derajat karena dia minta dalam bentuk derajat. Karena yang ditanya mie goreng, berarti si mie goreng ada di atas. Gitu. Terus siapa yang diketahui? Nah, nasi goreng kan diketahui ya. Atau kita pakai total aja. Totalnya kan 360. Ya, totalnya kan 36 orang, berarti dibagi 36. Ya, 36 itu kan si 360 derajat, berarti kita kali dengan 360 derajat. Yang ditanya selalu di atas, yang diketahui selalu di bawah. Coret ya, 12 coret 3. Jadi sama dengan 30 derajat jawaban. Dalam menyambut ulang tahun Primagama yang ke-37, 4 orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan karya inovatif. Untuk itu diperlukan biaya 900.000 ya. Karena masing-masing mempunyai kondisi keuangan ya. Siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 lainnya. Ya, siswa B memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi 3 lainnya. Siswa C memberikan kontribusi 1/4 dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Besar kontribusi siswa D. Ya, berarti mereka itu berkontribusi untuk menyumbang nih. Berarti A tambah B tambah C tambah D, sumbangannya harus total 900.000.
ya. Kalau siswa A, misalnya A, memberikan kontribusi setengah, ya, dari jumlah kontribusi 3 lainnya, dari jumlah kontribusi ketiga lainnya, berarti B, C, D. Si A nggak ikut kan, berarti dikurang si A, gitu. Ya, kita anggap nih, saya ambil semuanya ini adalah K, karena A-nya nggak ikut, berarti kurang A, gitu, biar gampang. Ini dikali silang aja biar dapat 2A. Ini sisanya jadi K min A, ya. Berarti A-nya pindah ke sini jadi 3A sama dengan K. Nah, A-nya dapat sama dengan 1/3 K. Terus yang B, memberikan kontribusi 1/3 dari jumlah kontribusi 3 lainnya. Sama nih, jadi B sama dengan 1/3 dari ketiga kontribusi lainnya. Berarti B-nya nggak ikut, dikurang B. 3-nya kali ke sini jadi 3B, K min B. Min B pindah ke sini jadi plus 1B kan, ditambah 3B jadi 4B sama dengan K. Nah, dapat nih kita si B-nya sama dengan 1/4 K. Terus untuk yang C, memberikan kontribusi 1/4 dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Berarti dia memberikan 1/4 kontribusi dari ketiga kontribusi lainnya. Berarti C nggak ikut kan? Kan ada 4 kontribusi. Sama kan seperti di atas. Kali masuk dari 4C. Ini K min C. Min C pindah ke sini jadi plus C. Jadi 5C sama dengan K. Sehingga kita bisa dapat C-nya itu sama dengan 1/5 dari K. Besar kontribusi siswa D. Nah, D itu kan total dari kontribusi totalnya, ya. Dia berarti kan sisanya. Total kontribusi siswa lainnya dikurang dengan kontribusi si A, B, tambah C dong. Ya, kontribusi total dikurang dengan kontribusi si A tambah B tambah C, gitu. Nah, K dikurang dengan si A kan kita dapat 1/3 dari K ya. Terus B-nya kita dapat 1/4 K. C-nya kita dapat 1/5 K. Nah, ini kita jumlahin semua pecahannya. Ya, dia jadi per 36. 60 ya. 60 dong. 60 bagi 3 itu 20K. 60 K-nya gak usah diikutin deh, belakangan K-nya. 60 bagi 4 itu 15 kali 1 tetap 15. 60 bagi 5 12 K jadinya. Ini K-nya ini saya bikin 60 per 60K. Jadi 60K dikurang sama ini berapa nih? 47 ya. 60 dikurang 47 jadi 13 per 60K. Nah, K-nya itu adalah si 900.000 itu. Berarti dikali dengan 900.000. Ya. Coret 1 bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 2. 13 kali 3 itu 39. 39 bagi 2 itu 19,5. Gak usah kasih koma karena kita coret 1 0 di sini. Sisa nolnya 3. Tuh 2 3. 195.000. Gitu. 3 buah buku berjudul kimia dan 3 buku berjudul fisika. Misalnya kimia itu ada 3, fisikanya juga ada 3. Disusun dalam satu baris. Misalkan A adalah kejadian susunan buku sehingga terdapat buku dengan judul yang sama selalu berdekatan. Ya, berarti kimia sama kimia, fisika sama fisika ya, jadi nggak boleh dicampur. Maka peluang kejadian A, ya, peluang A. Berarti kita cari berapa cara supaya buku ini tersusun dengan judul yang sama selalu berdekatan. Ya, jadi logikanya gini, kimia kan ada 3, kimia gitu ya. Terus fisika juga ada 3, fisika. Nah, di antara kimia itu sendiri dia kan ada 3 cara supaya dia bisa pindah-pindah kan. Kimia ini dengan kimia ini bisa pindah dengan 3 cara. Fisika juga sama kan, karena ada 3 fisika berarti dia bisa ngacak sebanyak 3 cara juga. Nah, terus fisika juga nih semuanya nih dengan kimia juga semuanya dia bisa tukar tempat. Dia bisa ke sini, kimia juga bisa ke fisika. Berarti ada 2 cara mereka berdua pindah tempat. Jadi 2 faktorial. Terus dibagi dengan sampel seluruhnya,
Ya, sampel seluruhnya itu ke peluang itu kan harus dibagi dengan sampel seluruhnya. Sampel seluruhnya adalah sampel yang tanpa syarat. Jadi si kimia sama fisika itu kita acak, kita gabung. Ya, jadi nggak mikirin jadi tanpa syarat, nggak mikirin kimianya harus sama kimia, fisika harus sama fisika, nggak. Jadi digabung. Jadi 3 sama 3 dijumlahin jadi 6 faktorial gitu. Jadi kita bagi 6 faktorial itu kan 6, 5, 4 sampai 3 aja karena di atas kan paling gedenya tuh 3. Nah, kita coret, kita bagi. 3 faktorial itu kan 6. 2 faktorial kan 2. Ya, dibagi 20. Sama dengan 1/10. Jadi jawaban adalah C. Selanjutnya, nilai semua tes ekonomi dinyatakan dengan bilangan bulat 0 sampai 10. Median terbesar yang mungkin bagi siswa yang memiliki nilai rata-rata 5 dari 6 kali tes adalah, jadi yang ditanya ada median terbesar. Yang diketahui nilai rata-ratanya 5 kalau dia 6 kali tes. Berarti total skornya berapa? Jadi nilai pertama ditambah nilai kedua ditambah nilai ketiga ditambah nilai 4 tambah nilai kelima ditambah nilai ke-6, itu total skornya adalah 6 kali tes dikali dengan 5. Berarti total skornya 30 gitu. Median itu tengah-tengahnya di sini nih. Berarti antara 43 dengan antara nilai ketiga dengan nilai ke-4. Karena kita mau nyari nilai median terbesar ya, berarti si U1 sama U2 nya saya anggap 0 deh. Gitu ya. Kita ambil 2 2 2. Nih 2 ya. Di sini 2. Berarti tengah-tengah sini. Ini 0. Karena saya mau ngambil yang terbesar. Berarti sisanya kan 30 masih 30. Kalau misal 30 saya anggap nilai ketiga sama nilai keempat saya bikin nilainya 14. Berarti nilai kelima sama nilai keenam berarti sisanya 16. Supaya jadi 30 gitu. Nah, ini kan kalau nyari median itu harus dibagi 2 karena kan dia di antara 2 nilai. Berarti kalau dibagi 2 sama dengan 7. Jadi mediannya kita dapat terbesar adalah 7. Gitu. Boleh nggak nih 15 nih 15? Enggak ya, nggak boleh karena kan angka yang ini nggak mungkin karena kan angka makin ke kanan makin besar ya. Namanya diurutkan itu harus dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau ini kan jadi sama. Jadi kita nggak ambil 15 sama 15 gitu ya.